Pembacaan Alkitab pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Terlebih dahulu kita akan bersama mendengar kesaksian, menyaksikan kesaksian. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini, pada pagi ini saya ingin membagikan satu pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan saya. Peristiwa ini memang sangat luar biasa, satu mukjizat yang terjadi di dalam hidup saya. Semoga bapak-bapak dan ibu sekalian dapat menyimak cerita ini. Terima kasih. Pengalaman iman yang paling besar dalam kehidupan kami, keluarga, yaitu keajaiban Tuhan yang saya rasakan pada akhir tahun 2020, di mana pada saat itu saya harus dioperasi karena ada penyumbatan, ada usus tersumbat sehingga masuk ke UGD Rumah Sakit Immanuel. Kemudian diopname di sana. Dalam 1 bulan itu saya harus dioperasi sampai 3 kali dalam 1 bulan. Itu di perutnya sejengkal kurang lebih, seperti operasi sesar aja begini. Tapi begitu dibuka, kemudian nggak tahu diacak-acaknya seperti apa. Yang pertama itu diduga itu dari hernia abdominalis, yaitu ada sobekan pada dinding perut sehingga usus terjepit gitu di antara itu. Dikasih lapisan, kasih mesh. Setelah dioperasi, kemudian dikasih mesh, ternyata rupanya jenis meshnya itu menimbulkan reaksi dari tubuh. Jadi operasi itu kemudian dioperasi lagi, dibuka lagi jahitannya. Dalam waktu mungkin ada seminggu 2 minggu ya. Seminggu 2 minggu dari operasi pertama, dioperasi lagi, dibuka jahitannya, dibersihkan. Ususnya
banyak nanah katanya. Saya udah ketika itu sudah pasrah, Tuhan, kalau Tuhan mau mengambil saya hari ini, saya siap. Menjelang udah hampir sebulan, 3 minggu barangkali, keluarga dipanggil. Di antara itu tuh pemeriksaan segala macam, USG, di ronsen, sampai akhirnya mereka menyimpulkan bahwa wah ini usus harus dipotong. Kemudian nanti pakai kantong feses selama beberapa bulan, baru kemudian disambung kembali ususnya. Itu keluarga sudah dipanggil untuk operasi yang ketiga. Saya udah lemas, tidak ada tenaga sama sekali udah. Ternyata pada operasi ketiga, keluarga juga semua sudah pasrah. Dan dukungan keluarga luar biasa. Ternyata pada operasi ketiga sudah diceritakan ke keluarga semua bahwa akan begini, usus dipotong dan sebagainya. Ternyata ususnya nggak apa-apa. Ternyata cuma pelengketan aja. Sehingga pada posisi tertentu usus itu terlipat sehingga menyumbat pencernaan. Jadi begitu dilepaskan lengketan ususnya, total sembuh, tidak ada apa-apa. Dari peristiwa tadi, saya menyimpulkan ini adalah mujizat yang luar biasa. Tuhan melebihi segalanya. Saya sudah diberikan anugerah kesehatan dari Tuhan, dan saya harus membagikan kasih Tuhan yang tidak terbatas kepada sesama, sehingga setiap orang bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, demikianlah Bapak Ibu kesaksian Bapak Marsa Adam, yang tentu saja ketika menyaksikan ini dalam keadaan sukacita, syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan sungguh dialami. Tetapi tentu saja ketika peristiwa ini terjadi pada tahun 2020, seperti yang diungkapkan, kita bisa membayangkan Bapak Ibu betapa berat yang dihadapi dan dialami oleh Bapak Marsa Adam, dan tentu saja bukan hanya Pak Marsa, tapi juga keluarga. Karena harus mengalami situasi yang begitu berat. Melalui pemeriksaan, melalui operasi, bahkan sampai dengan titik yang terendah dalam pengalaman Bapak Marsa. Seakan sudah tidak ada lagi harapan. Tapi justru di saat-saat seperti itulah ditemukan dan dialami satu kenyataan kebenaran Tuhan dinyatakan. Mungkin sebelumnya ada kekeliruan diagnosis, tetapi ternyata pada operasi yang ketiga ditemukan apa yang sesungguhnya menjadi penyebab penderitaan yang dialami Pak Marsa. Dan puji Tuhan bahwa itu ditemukan. Tapi sekaligus disitulah kita menyadari ada keterbatasan sekalipun tentu saja ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju. Ada keterbatasan. Dan Tuhan membukakan melalui operasi yang ketiga itu apa yang menjadi penyebab. Dan ketika sang penyebab ini ditangani dengan baik secara medis, maka puji Tuhan semuanya kembali dengan baik. Semua kembali dialami segala kebaikan Tuhan. Dan karena itulah Pak Marsa Adam melihat ini sebagai pengalaman yang luar biasa. Betapa Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya, bahkan di saat-saat yang tak terduga. Karena itu Pak Marsa Adam bersama dengan keluarga tentu bukan hanya mengucap syukur atas pengalaman itu, tapi juga ingin berbagi kasih Tuhan itu dalam kehidupan, di tengah keluarga, di tengah jemaat, bahkan di tengah masyarakat.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh sebuah pengalaman yang unik tentu, yang khas bagi Pak Marsa. Tapi kita menyadari juga bahwa setiap orang dari kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga tentu memiliki pengalaman dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mengalami situasi dan saat-saat yang pasti tidak mudah. Kalau Pak Marsa sampai titik di mana kalau Tuhan akan mengambil, saya siap. Mungkin kita juga pernah mengalami situasi di situ. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui pengalaman dan kesaksian Pak Marsa, kita sadar bahwa kita semua dan semua orang sebenarnya dapat mengalami situasi yang buruk, situasi dan keadaan yang sangat membebani kehidupan kita. Dan ini tentu saja dapat dialami di tengah masyarakat dalam pengertian yang luas. Karena di tengah-tengah masyarakat juga berbagai penderitaan ada dan terjadi. Kita melihat bagaimana keprihatinan di tengah-tengah masyarakat juga terjadi oleh karena adanya perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, budaya, kepercayaan, keyakinan iman. Yang beragam itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, telah menyebabkan adanya pengkotak-kotakan. Dan oleh karena pengkotak-kotakan itu, terjadi berbagai konflik di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang horizontal. Tapi kita juga melihat adanya perbedaan-perbedaan yang bersifat vertikal di tengah kehidupan masyarakat. Ada banyak orang yang kaya, bahkan yang uangnya tak berseri, mungkin dengan hasil usaha yang baik, tapi juga dengan mungkin cara-cara lain yang mengorbankan orang-orang di bawahnya karena hasil dari korupsi dan sebagainya. Ada kelompok menengah yang saat sekarang ini di negeri kita khususnya terasa semakin sedikit jumlahnya karena turun kemampuannya masuk ke dalam kelompok yang ketiga. Dan di dalam kelompok ketiga begitu banyak dan seperti piramid, itulah jumlah yang terbanyak. Sehingga semakin banyaklah orang yang hidup di dalam penderitaan karena pengkotak-kotakan ini, kelas-kelas sosial ini. Bapak, Ibu, tentu di dalam klasifikasi strata sosial ini pun menimbulkan adanya berbagai ketegangan, bahkan berpotensi memicu pertikaian, perselisihan antar kelas ini tentunya. Apalagi kalau ada orang yang kemudian menghembuskan bahwa di sana ada hartamu juga, adalah bagianmu, harta orang miskin, harta orang-orang yang susah dan sengsara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, itulah realitas kehidupan di tengah dunia ini. Ada kelompok-kelompok, ada kotak-kotak, pengkotak-kotakan dengan segala potensi konflik, dengan segala potensi perpecahan, permusuhan, pertikaian. Dan sesungguhnya itulah realitas kehidupan manusia dari masa ke masa. Dan di tengah-tengah situasi itulah, Bapak, Ibu, di tengah-tengah berbagai kotak dan kelompok sosial inilah, Kristus Yesus juga hadir di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita memperhatikan pembacaan Alkitab pada
hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menyaksikan di dalam bagian ayat pertama, diungkapkan di dalam Injil Lukas ini, bahwa di situ ada orang-orang, yaitu para pemungut cukai, orang-orang berdosa, semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Dan bersamaan dengan itu ada juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah masyarakat Yahudi pada saat itu, di dalam satu kotak masyarakat Yahudi, ada lagi pengkotak-kotakan di dalamnya. Kotak-kotak yang dibuat, dikondisikan, bahkan dilembagakan. Tentu saja yang melakukan ini adalah mereka yang memiliki otoritas. Otoritas kekuasaan, termasuk kekuasaan agama dalam hidup beragama. Di dalam pemahaman masyarakat Yahudi, diyakini bahkan diberlakukan adanya pembedaan dan pengkotak-kotakan. Para ahli Taurat, ahli Farisi, orang-orang terpelajar lainnya, termasuk orang-orang kaya dan berkuasa, dianggap sebagai orang-orang benar, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang berhak mendapat kemuliaan dari Tuhan. Dan di sisi yang lain, orang-orang yang miskin, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai orang berdosa. Orang yang memang mendapat hukuman, mendapat kutukan, tidak mendapat berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, pengkotak-kotakan di dalam kehidupan umat Tuhan tentu saja bukanlah realitas yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukanlah realitas yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan itulah yang ingin diungkapkan melalui Injil Lukas ini, melalui pembacaan Alkitab yang kita baca hari ini. Bahwa Yesus datang kepada semua orang. Yesus datang, Yesus peduli, Yesus menghampiri, Yesus berkomunikasi. Bahkan kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat, orang ini, yaitu Yesus, menerima orang-orang berdosa ini, bahkan makan bersama mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus sebagai wujud kehadiran Allah dalam diri kemanusiaan Yesus, ingin menyatakan kebenaran Allah, bahwa sesungguhnya di hadapan Allah tidak ada satupun yang dibedakan. Di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, semua orang sama, berarti dan berharga di hadapannya. Allah tidak membedakan. Allah mengasihi semua orang, tanpa membeda-bedakan kelompok atau kelas sosial di dalam kehidupan manusia. Inilah yang ingin dinyatakan oleh Injil Lukas, bahwa Yesus datang bukan hanya mengajarkan kasih Allah yang terbuka bagi semua orang, tapi dalam perilaku dan tindakan Yesus sendiri menunjukkan dan menyatakan itu dengan bergaul dan hadir di tengah-tengah orang yang dianggap berdosa.
yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak di dalam kehidupan di tengah masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian dan cinta kasih Yesus bukan hanya diwujudkan ketika Ia mengajar, Ia memberitakan kebenaran Allah itu, bahkan Ia sendiri kemudian menyerahkan dirinya, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus dan membela semua orang dari kuasa dosa. Injil Lukas ingin mengabarkan, memberitakan kabar baik bahwa Kristus datang untuk semua orang. Kristus mencintai dan mengasihi semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu saja Yesus tidak hanya memperhatikan orang-orang yang dianggap berdosa. Yesus memperhatikan semuanya. Nah, di dalam pembacaan ini, Yesus ingin menjawab kritik yang dilontarkan oleh para pemuka agama. Mengapa Yesus memperhatikan dan peduli kepada orang-orang yang dianggap berdosa ini? Melalui perumpamaan anak domba yang hilang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus ingin mengidentifikasi 99 orang itu adalah orang yang dianggap atau menganggap diri sudah sesuai dan benar. Dan satu ini, domba yang hilang ini adalah identifikasi dari orang atau orang-orang yang dianggap atau yang memang melakukan kesalahan sehingga ia terpisah dari umat, terpisah dari komunitasnya. Disinilah saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa sekalipun hanya satu, secara jumlah sedikit, dan mungkin yang satu ini, ia meninggalkan komunitasnya, meninggalkan kawanan dombanya oleh karena mungkin nakal, atau mungkin karena ia tidak dapat bergabung oleh karena entah alasan apapun. Tetapi seperti si empunya domba, Tuhan peduli kepada yang kecil, yang satu, yang mungkin dianggap tidak berharga ini. Tuhan peduli bukan saja kepada yang 99, tetapi kepada yang satu itu juga. Karena yang satu itu juga berharga di mata Tuhan. Yang satu juga memiliki arti yang sama di hadapan Tuhan. Dan karena itulah ketika perumpamaan ini disampaikan, maka sebagaimana biasa, kalau orang menemukan dombanya, pasti akan menemukan, mengangkatnya di bahu, membawanya pulang, kemudian memberitahu kepada tetangga-tetangganya, kepada sahabatnya, bahkan mengajak untuk bersukacita, bergembira. Sesungguhnya demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Betapa sukacita ada di surga juga ketika seorang yang dianggap atau yang berdosa telah kembali untuk mendapatkan hak-haknya, untuk mendapatkan dan memperoleh apa yang menjadi hak-haknya sebagai pewaris kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan Minggu Prapaskah ini, kita bersama-sama tentu diajak untuk sungguh-sungguh memahami apa yang telah Allah nyatakan di dalam Kristus melalui karya, melalui hidupnya, melalui pengorbanannya, supaya setiap orang memperoleh kesempatan untuk menikmati cinta kasih Allah,
mengalami cinta kasih Allah, hidup dalam kebaikan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berefleksi dari kesaksian ini. Kita menyadari, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa di dalam kehidupan kita tentu ada pengalaman-pengalaman yang disadari atau tidak telah menyebabkan kita masuk dalam kotak-kotak yang menyebabkan kita hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesukaran, hidup di dalam kesulitan. Dalam konteks kesaksian tadi yang mungkin telah dibawakan oleh Pak Marsa, kita menyadari dalam bidang pelayanan kesehatan kita juga mengalami situasi. Ada yang sakit biasa, yang sakit memerlukan perawatan, bahkan memerlukan tindakan medis, bahkan ada yang sakit sampai pada tahap paliatif yang jangka panjang. Itu adalah realitas yang kita hadapi dan kita alami. Dan di tengah situasi ini, Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin di antara kita ada yang mengalami dan berada pada situasi itu. Bagaimana kita merasakan penderitaan dan pergumulan itu. Tapi pertanyaan iman kita adalah apakah kita di dalam situasi itu sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan? Kita tetap merasakan kasih dan kepedulian dari Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, tentu masing-masing punya pengalaman itu. Tapi dalam dunia pelayanan kesehatan, tentu baik di lingkungan GKP, bahkan juga dalam lingkungan yang lebih luas ya, apalagi. Kita sering menemukan orang yang mengalami sakit, kalau dia pemilik kartu BPJS, PBI, seringkali mendapat pelayanan yang mungkin banyak yang tahu ya. Kalau antri dari pagi sampai, bukan dari pagi, dari subuh sudah antri. Kalau kelas 2, kelas 1 mungkin lebih baik barangkali ya. Tapi kalau yang tidak pakai BPJS, bisa langsung ya. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengalami penderitaan, ada beragam perilaku pelayanan yang kita bisa alami. Kalau pakai PBI, senyumnya cepat. Begitu berlalu cepat ya senyumnya. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin senyumnya agak lama. Kalau yang pakai asuransi, lebih lama senyumnya. Ya, tapi itu pengalaman Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin sambil diungkapkan secara guyonan. Tapi itulah realitas. Ada pengkotak-kotakan perilaku pelayanan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara, tentu dalam kehidupan sosial politik kita mengalami banyak lagi yang lain. Tapi sebagai orang percaya, di dalam menghayati Prapaskah ini, mari kita menghayati kembali bahwa sekalipun realitas hidup kita seperti ini, sesungguhnya Tuhan mengasihi dan peduli kepada kita. Jangan sampai kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan sampai merasa kita tidak dipedulikan oleh Tuhan. Pengalaman Pak Marsa mengajak kita tetap berserah dan berharap kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Apalagi kita tahu, kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita. Karena hidup kita telah ditebus oleh Kristus. Karena hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Karena itu biarlah kita, Bapak, Ibu, dan saudara, di tengah segala situasi yang kita hadapi, mari kita selalu mengingat dan yakin bahwa kasih Tuhan tertuju kepada semua orang,
bahkan bukan hanya kepada semua orang, tapi dalam setiap keadaan, setiap situasi yang kita hadapi. Biarlah melalui hidup kita akan mengungkapkan syukur kepada Allah dan tetap berbuah syukur, bahkan berbuah kasih kepada sesama, supaya makin banyak orang yang melihat, mendengar, mengalami, dan merasakan cinta kasih Tuhan juga. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin.